Pada petang ini majelis dengan segala hormatnya mempersilakan dicintai sebagai wakil kepada yang berbahagia Datuk Mainuddin untuk menyampaikan ucapan seterusnya meresmikan majelis kita pada petang ini. Majelis dipersilakan. Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT karena kita semua dapat berkumpul masih diberi keizinan oleh Allah SWT bersama-sama di sini untuk meraihkan satu majlis yang mungkin sentimental juga kepada kita semua karena sama-sama merapatkan lagi tali silaturahim dan juga saya walaupun saya ini jarang balik ke kampung, tetapi hati saya sentiasa merasa ramai orang yang tanya kenapa tak masuk politik. Saya kata saya pikir tidak perlu sebab ramai orang yang boleh memainkan peranan, kita mainkan peranan bukan saya dalam bidang politik tetapi dalam bidang yang lain pun kita boleh memainkan peranan. Jadi ini saudara Edi, saudara Edi, saudara Sani, tuan-tuan dan puan-puan yang kami sekalian. Jadi banyak saya pikir tuan-tuan dan puan-puan salah satu yang apakah yang kita buat dengan mengadakan program seperti ini selain daripada dapat menyiapkan tali silaturahim, saya pikir kalau kita dapat sentiasa bertemu berbincang, kita boleh akhirnya dapat mencari satu jalan untuk kebaikan kita semua. Misalnya baru-baru ini saudara Bahir kebakaran hutan. Sekiranya kita bersatu, katakanlah ada 500 orang atau 1,000 orang yang dapat mengumpul 10 ringgit saja. 10 ringgit dari 1,000, kita sudah ada 10 ringgit. Kalau ada 10,000 dalam hari dalam persatuan ini atau dalam gabungan kita, 10 ringgit dalam 10,000 kita sudah ada 100 ribu. Jadi masalah kebakaran yang dihadapi oleh saudara-saudara kita dengan sendiri dapat selamanya meningkatkan. Ini adalah faedah yang boleh kita lakukan dengan mengadakan kerjasama seperti ini. Selain daripada itu, kita juga boleh barangkali berpikir bersama-sama untuk mengadakan satu kooperasi. Kooperasi itu boleh kita jadikan sebagai kooperasi supaya kita juga dapat memberikan peluang pekerjaan kepada orang-orang pembesar. Bagaimana? Mungkin tadi kami bincang susah juga kalau mengadakan kooperasi, tetapi sekarang ini khusus melaksanakan kooperasi boleh diadakan oleh Maktab Kerjasama Malaysia. Saya kenal beberapa orang di sana, saya juga telah dijemput untuk memberi ceramah untuk kooperasi di Sabah. Jadi saya pikir kalau diadakan satu kooperasi besar dihantar beberapa orang di sini untuk ikuti kursus, mungkin ini akan membantu kita untuk menjadikan satu persatuan yang lebih mantap di kalangan kita semua. Selain daripada itu, saudara-saudara sekalian, dari segi pelajar, kita bersyukur sekarang ini kerana dulu 1998 pernah saya dengar Makcik Rudi waktu itu kerja di South. Dia kerja tukang masak untuk orang-orang yang melawat di Mesir. Dia pikir rumah kami di bawah tanah. Dia bilang, dia tanya, ini penasan begitu ramai orang, tapi satu orang pun tiada yang bersuara tinggi. Paling-paling tingkatan 3 saja. Waktu itu Jatin Majid merupakan AA di kelas. Jadi saya kata waktu itu paling tinggi tingkatan 3. Tidak ada yang boleh pada yang tinggi. Tetapi alhamdulillah sekarang ini berbagus mungkin ribuan daripada kita sudah ada atau mereka universiti, ada yang jadi doktor, ada yang PhD. Ini adalah capaian kita dalam masa waktu. Kita sudah banyak kemajuan, alhamdulillah syukur. Tetapi apakah lagi yang kita berikan?
Insya Allah dengan berpadu adakan perbincangan dari semasa kita boleh mencari jalan-jalan supaya kita menjadi orang yang atau kumpulan yang bangsa yang. Jadi inilah pentingnya pelajaran. Bagaimana kita dengan kita yang tidak pernah ada peluang untuk pergi ke universitas? Tidak perlu, tidak susah. Sebenarnya memang ada Dr. Stephen Covey, seorang pakar motivasi yang Amerika Serikat, yang telah berjaya mengubah pemikiran masyarakat dunia. Saya Soviet dunia, Rusia yang begitu kuat dulu, hancur. Sebab mereka terpengaruh dengan kata-kata Stephen Covey. Beliau bercanda supaya kita membaca sekurang-kurangnya 96 buku satu tahun. Jadi kalau kita pergi universiti, bayangkan kalau kita semua dapat membaca 96 buku satu tahun, 8 buku satu bulan, 2 buku satu minggu. Ayo kita disini pelajaran. Bagi mereka yang tidak pandai baca, bacalah buku-buku yang boleh dibaca. Yang tidak pandai baca, timu-timu. Ini baca ilmu internet. Ini semua boleh membantu kita untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Dalam Al-Quran ada disebut oleh Allah SWT yang bermaksud apa salah orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Jadi ilmu ini dapat mengubah nasib kita semua. Di anak-anak harus dilakukan terus belajar. Selain daripada membaca buku, kita juga boleh meningkatkan pengetahuan. Meningkatkan pengetahuan kita dengan melawan. Misalnya, orang-orang berdasar boleh membuat runungan berita Brunei. iPad. Di Brunei, seperti mana yang kita bicara tadi, kita boleh belajar macam-macam. Satu yang boleh kita pelajari adalah macam mana mereka menggunakan rumah mereka itu menjadi restoran. Sehingga ramai pengunjung yang makan sebab mereka mau makan macam dalam rumah yang selesa. Jadi dengan cara melihat saja kita boleh meningkatkan pengetahuan kita. Jadi satu cara untuk meningkatkan pengetahuan kita adalah melancong ke luar negara. Jadi insyaAllah ini ada masalahnya. Baru perayaan akan semua. Jadi saya rasa itulah antara beberapa catatan saya. Dan satu lagi, saudara-saudara sekalian, sebelum saya akhir ucapan, ialah tentang kesehatan. Umur kita semua sekarang ini sudah melebihi 40, lebih 50, mau masuk 60, mau masuk 70 sudah. Kita bersyukur kerana kita masih punya umur, masih sehat, dan pada mereka yang sakit, kita doakan supaya mereka bertambah sehat. Jadi beberapa tips yang harus saya bagi supaya kita lebih sehat. Jadi betulnya saya sarankan supaya kita semua minum susu kurang lemak. Ada di luar kedai minum susu kurang lemak. Kebaikan susu kurang lemak ialah jamu atau minum mesin. Susu kurang lemak. Susu ini dalam Islam adalah di antara makanan yang hampir-hampir besar, penuh dengan zat. Gunanya untuk cuci perut. Yang kedua, dia memutihkan kulit kita. Dan bagi mereka yang banyak penyakit seperti kencing manis, insya Allah ini akan dapat diubah. Jadi itulah. Kemudian yang kedua ialah ambillah makanan-makanan multivitamin atau vitamin-vitamin. Yang ketiga, saya cukupkan dulu. Nah itulah kedua yang saya skip. Jadi saya rasa tidak perlulah panjang cerita. Apapun kita bersyukur sekali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena telah dapat memberikan kita banyak umur dan mudah-mudahan
itu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya bagi pihak Datuk Mahyudin merasukan alumni bekas pelabuhan ini bisa diperiksa dulu dengan rasminya. Alhamdulillah. Terima kasih Majelis Ulama Segi Pertanian dan terima kasih di atas ucapan yang telah disampaikan oleh Saudara Taidi Ismail tadi, dan seterusnya menggunakan Majelis Alumni Kelas Kualitas SAT Belasan tahun 1970. Seterusnya